Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurhaliza dari kelas 10-6 nomor absen 35. Saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga sosial. Lembaga sosial terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution, yang berarti pranata sosial. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yaitu lembaga kemasyarakatan. Berikut ini adalah definisi lembaga sosial menurut sosiolog. Dari definisi para sosiolog dapat disimpulkan, lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Lembaga sosial memiliki beberapa organisasi atau asosiasi. Di antaranya adalah: pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil yang terbentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Contohnya KUA, keluarga berencana, dan lembaga perlindungan anak. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Contohnya PTN, SMA, SMP, SD, TK, dan TPQ. Yang ketiga, lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam beragama. Contohnya masjid, gereja, pura, MUI, dan PKI. Yang keempat, lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Contohnya partai, parlemen, DPR, dan presiden. Yang kelima, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya PT, CV, bank, koperasi, dan asuransi. Berikut ini adalah proses pertumbuhan lembaga sosial, dimulai dari sistem norma, kemudian perlembagaan, kemudian lembaga sosial, dan yang terakhir internalisasi dalam kebiasaan masyarakat. Karakteristik lembaga sosial: 1. Memiliki simbol sendiri. 2. Memiliki tata tertib atau tradisi. 3. Usianya lebih lama. 4. Memiliki kelengkapan. 5. Memiliki ideologi. Dan yang keenam, memiliki kekebalan atau daya tahan. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama yaitu fungsi manifest, adalah fungsi yang nyata dan disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi laten, adalah lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Contohnya lembaga politik perlu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata, karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan. Tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. terbagi menjadi dua, yaitu creative institution dan innested institution.
Yang kedua, berdasarkan sudut sistem yang diterima, ada basic institution dan subsidiary institution. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, ada approved and sanctioned institution dan unsanctioned institution. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya, ada general institution dan restricted institution. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya, ada operative institution dan regulative institution. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.